Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan 3 ulama Paku Bumi Banten yang masih hidup. Banten merupakan provinsi 1000 kiai dan 1.000.000 santri. Itulah julukan untuk provinsi yang satu ini. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara, bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kelahiran di Serang, Banten, yang sampai detik ini karya-karya kitabnya rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas dalam negeri sampai luar negeri. Kitab yang termasyhur yang dikaji dan diakui oleh seluruh ulama dunia salah satunya adalah Kitab Syafinah, Kitab Riyadul Badi'ah, Kitab Tafsir Munir, dan lain-lain. Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya ini disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa. Berikut 3 ulama Banten paling keramat yang masih hidup saat ini. Yang pertama, Abuya Syar'i Ciomas, Banten. Abuya Tubagus Ahmad Syar'i Ciomas, Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di Banten. Beliau merupakan salah satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaligus ulama yang satu-satunya diangkat dengan Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahun. Tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenali oleh orang-orang umum di Nusantara. Tak jarang di Banten sendiri dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam diri di dalam rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas. Golok bukan sembarang golok. Golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. Memang banyak golok-golok Ciomas, tapi itu bukan golok Ciomas beneran. Mungkin ada beberapa orang yang mengisi dengan kalimah-kalimah tertentu pada golok tersebut, tapi itu adalah bukan golok yang sebenarnya. Golok Ciomas yang sebenarnya dipegang oleh Abuya Syar'i, yang satu-satunya orang memegang golok tersebut. Adapun golok-golok lain yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat tertentu atau ulama-ulama tertentu itu hanya golok biasa yang diberikan amalan-amalan tertentu dengan kalimah-kalimah tertentu, sehingga menyebabkan golok tersebut menjadi sakti mandraguna. Dimulai dari ajian-ajian Lagok Paru, Cigulewa, Cekangkengan, Serat, Tanjakan, Breja Musti, Taji Marela, Betara Karang, Betara Sangsang, Elmu Banyu, Pancasona, Tepu Jagat, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, Abuya Muhtadi Cidahu, Pandeglang, Banten, merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten. Seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Muhtasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur tak hanya di Nusantara namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika Abuya Dimyati pernah dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya, ketika Abuya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lepas yang ada di situ selasa merasakan hal yang aneh seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut, kemudian dalam jangka waktu yang singkat, Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Pada saat Abuya Dimyati dibebaskan, saat itu juga sembuhlah para penjaga itu dari penyakit-penyakit yang dideritanya. Kita kembali ke riwayat Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakangan ini yang menghanyutkan banyak korban bangunan, toko besar, dan barang-barang berharga lainnya.
Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai dikira beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat ditahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat itu bingung apa maksud Abuya Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya kalau Abah berkata seperti itu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, esok harinya, sekitar waktu subuh, Banten berduka. Khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya terjadi banjir besar yang luar biasa yang menghanyutkan barang-barang berharga lainnya. Bangunan-bangunan yang besar hanyut dan beberapa korban yang tewas. Itulah karomah dari Abuya Muhtadi, anak dari Abuya Dimyati, seorang waliullah dari Indonesia yang masyhur sampai ke internasional. Yang ketiga, Abuya Munfasir pada Rincang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang-orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya bersinar. Beliau bagaikan magnet kehidupan. Ulama Pakubumi Banten yang terakhir adalah Abuya Munfasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama, terletak di kaki bukit Padarincang. Abuya Munfasir dulunya seorang dosen di IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Padarincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisanya selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter tahun 1998, di mana keadaan sangatlah paceklik, sampai-sampai pada saat itu konon katanya untuk makan 1 biji telur saja harus dibagi 7. Cerita beliau, Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai 40 orang. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air saja, tidak lebih. Setelah melewati cara pengetesan ini, Abuya mengharuskan santrinya untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini, santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Ketika semuanya sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi, yaitu diberikan oleh Abuya, harus berpuasa mutih atau matang puluh, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam saja, dan berpuasa dari segala omongan atau tidak berbicara. Jadi, jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sedikit pun, meskipun Anda tanya. Bukan berarti santri itu tidak bisa menjawab atau tidak bisa balas menjawab, dikarenakan santri itu sedang menerapkan syarat yang telah diberikan Abuya kepada santri tersebut. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Dalam metode kali ini, beliau tidak mengajarkan betapa sulitnya dalam beribadah, tapi seperti inilah arti dari sebuah ibadah yang sesungguhnya, jauh dari keramaian duniawi dan mendekatkan kepada ukhrawi. Belajar untuk menahan lapar, belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Bahkan anak pejabat pun yang mesantren di beliau syaratnya harus sama, tidak dipilah-pilih apakah dia adalah seorang anak pejabat ataupun anak seorang petani, hukumnya sama dan syaratnya sama. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah tidak memilih-milih orang untuk diangkat derajat hanya dari pangkat dan jabatannya saja, tapi diselaraskanlah semuanya, bahwasanya di akhirat kelak bukanlah orang yang berpangkat ataupun berjabat yang tinggi derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tetapi orang tersebut adalah orang yang tingkat ketakwaan dan tingkat kesebelasan imannya yang begitu kuat dan begitu tinggi. Inilah arti dari sebuah pengajaran tasawuf yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup dengan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan. Terima kasih kepada para sahabat ahli riwayat yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.